Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan pastinya tetap di rumah saja untuk menyimak materi pembelajaran hari ini tentang teks prosedur, khususnya di struktur dan kebahasaannya. Dan gak usah bertele-tele, langsung aja kita masuk ke materinya. Teks prosedur perlu dipelajari dan dipahami demi mendapatkan informasi yang jelas. Tentunya, informasi tersebut berkaitan dengan langkah kerja dan petunjuk kerja. Untuk keperluan apa analisis teks prosedur dilakukan bergantung pada penggunaannya. Misalnya, untuk melakukan kegiatan tertentu, mengkritik, ataupun untuk kepentingan evaluasi bagi pengguna itu sendiri. Yang jelas, apapun kepentingannya, teks prosedur perlu dianalisis. Nah, analisis teks prosedur dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan untuk menganalisis adalah makna, fungsi, struktur teks, dan kaidah kebahasaan. Kriteria fungsi digunakan untuk menggambarkan prosedur atau tata cara melakukan pekerjaan atau petunjuk penggunaan sebuah produk. Dengan prosedur tertentu, pekerjaan dapat dilaksanakan secara maksimal. Dengan petunjuk penggunaan produk, suatu produk dapat dimanfaatkan sesuai cara penggunaannya sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Kriteria yang hendak digunakan untuk analisis pada pembelajaran ini adalah struktur teks dan kaidah kebahasaan. Baik, kita masuk ke struktur teks prosedur. Secara umum, struktur teks prosedur terbagi dari 6 bagian yang membentuk alur kerja serta menggambarkan prosedur tertentu. Keenam bagian itu adalah, bisa kalian lihat, yang pertama itu ada tujuan. Sebuah prosedur diawali dengan pendahuluan yang memaparkan tujuan, serta penjelasan singkat yang mengantarkan pengguna menuju langkah-langkah kerja yang hendak ditempuh. Biasanya bagian ini menunjukkan hal yang akan dipaparkan dalam teks. Lalu yang kedua, langkah 1. Langkah ini merupakan langkah awal seseorang melakukan pekerjaan yang dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Yang ketiga, langkah 2. Langkah ini melanjutkan langkah yang pertama dan dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Lalu yang keempat, langkah ketiga. Langkah ini melanjutkan langkah kedua dan dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Yang kelima, langkah 4, ini merupakan langkah terakhir jika prosedur itu hanya terdiri dari 4 langkah. Untuk sebuah langkah kerja, prosedur yang terdiri dari 4 langkah tergolong prosedur yang sederhana. Pada umumnya, terjadi pada pekerjaan sehari-hari. Lalu yang terakhir, penutup. Ini merupakan bagian akhir dari teks prosedur. Penutup merupakan penjelasan langkah atau simpulan prosedur kerja. Namun, bagian ini tidak selalu ada, biasanya setelah langkah terakhir pekerjaannya sudah selesai. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam slide kebahasaan atau kaidah teks prosedur. Ada 5 anak-anak. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Apakah di antara kalian ada yang tahu tentang imperatif, deklaratif, dan interrogatif? Kalau tahu, bagus. Kalau tidak tahu, silakan dipahami. Kalimat imperatif disebut juga kalimat perintah. Kalimat ini berfungsi untuk memerintah. Dalam teks prosedur, kamu harus mengetahui kalimat-kalimat perintah. Kalimat perintah bermanfaat untuk menyusun langkah-langkah dalam teks prosedur. Selanjutnya, kalimat deklaratif. Disebut juga kalimat pernyataan. Kalimat ini berfungsi untuk menyatakan informasi atau berita. Dalam teks prosedur, kamu harus mengetahui kalimat-kalimat deklaratif
Kalimat deklaratif bermanfaat untuk menyusun teks prosedur pada bagian pengantar. Bagian pengantar sangat penting karena membuka isi teks, mencantumkan tujuan, serta menjelaskan bagian informasi yang berkaitan dengan langkah-langkah. Lalu yang terakhir, kalimat interrogatif. Biasa juga disebut kalimat pertanyaan. Kalimat ini berfungsi untuk bertanya. Dalam teks prosedur, kita harus mengetahui kalimat-kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif bermanfaat untuk menyusun teks prosedur pada bagian menuju langkah-langkah. Kalimat ini menghubungkan pengantar dengan langkah-langkah. Jadi tolong kalian pahami, untuk kalimat imperatif adalah kalimat perintah, deklaratif adalah kalimat pernyataan, dan interrogatif adalah kalimat pertanyaan. Jangan sampai kebalik. Oke, lanjut yang kedua, menggunakan urutan atau langkah. Teks prosedur menggunakan urutan langkah satu per satu. Langkah itu harus urut, tidak boleh dibalik atau salah satunya dihilangkan. Tidak boleh ngacak ya anak-anak. Hilangnya salah satu langkah akan membuat tahapan alur kerja dalam teks prosedur menjadi tidak utuh. Lalu yang ketiga, menggunakan nomina dan partisipan. Nomina adalah kata yang mengacu pada benda atau hal-hal yang konseptual. Misalnya, kursi, bangunan, keputusan. Partisipan dalam teks prosedur biasanya manusia secara umum seperti pengendara, Anda, kita, yang disesuaikan dengan konteks kalimat. Yang keempat, menggunakan verba atau kata kerja. Verba atau kata kerja adalah kata yang menunjukkan aksi, peristiwa, keadaan, misalnya menulis, melihat, dan menyaksikan. Kata kerja dalam teks prosedur biasanya berupa verba tingkah laku. Apa sih Bu verba tingkah laku? Yaitu verba yang mengacu pada ungkapan verbal. Lalu ada juga verba material. Apa tuh Bu verba material? Verba yang mengacu pada tindakan fisik. Contoh verba tingkah laku antara lain menerima, menolak, dan sebagainya. Lalu contoh verba material misalnya menulis, membaca, atau menyetir, dan lain-lain. Oke, yang terakhir, menggunakan konjungsi. Konjungsi yang digunakan dalam teks prosedur biasanya berupa konjungsi temporal, seperti pertama, kedua, ketiga, selanjutnya, sesudah itu, kemudian. Baik, di sini ada contoh teks prosedur 5 cara jitu tidur nyenyak dalam pesawat. Oke, mari sama-sama kita baca. Judulnya 5 cara jitu tidur nyenyak dalam pesawat. Bangku yang sempit, pencahayaan yang terang, sampai goncangan pesawat adalah beberapa hal yang menyulitkan pelancong untuk tidur nyenyak dalam pesawat. Padahal tidur atau istirahat sangat dibutuhkan, terutama dalam penerbangan jarak jauh. Masalah utama dalam penerbangan jarak jauh adalah jet lag. Tentu Anda pernah mengalami jet lag, bukan? Ini adalah kondisi ketika jam biologis tubuh tidak selaras dengan jam eksternal di luar tubuh. Gejalanya mencakup pusing, susah tidur, susah konsentrasi, dan mood yang buruk. Sleep specialist sekaligus Professor of Neurology dari Columbia University, Dr. Carl Bazil, mengungkapkan bahwa tidur dalam pesawat adalah poin terpenting untuk mengatasi jet lag. Mengutip situs Travel and Leisure, Rabu 25 Januari 2017, terdapat 5 hal yang bisa membantu Anda tidur nyenyak dalam pesawat. Yang pertama, makan sebelum naik pesawat. Makan sebelum naik pesawat secara tidak langsung ini adalah kode bagi tubuh Anda bahwa ini waktu makan malam, tutur Dr. Carl.
Dengan begitu, Anda juga tak perlu menunggu lama untuk makanan disajikan dalam pesawat. Yang kedua, bawa penutup mata. Dr. Carl menyarankan agar Anda menghindari segala jenis sumber cahaya, lampu, ponsel, gawai, dan lain-lain. Begitu pesawat lepas landas, pakailah penutup mata. Sesudah itu, bersiaplah untuk istirahat. Yang ketiga, gunakan bantal leher. Bantal leher sangat membantu untuk mendapatkan posisi tidur yang nyaman, tutur Dr. Carl. 4. Bawa sesuatu dari rumah. Untuk mendapatkan tidur yang berkualitas, Anda semaksimal mungkin harus menciptakan lingkungan kamar tidur di dalam pesawat. Bawalah sesuatu dari tempat tidur Anda di rumah, misalnya bantal cushion kecil untuk digunakan di pesawat. Namun, Anda tak perlu membawa barang yang besar seperti bantal atau guling. Yang kelima atau yang terakhir, minum air mineral. Aneka minuman yang disuguhkan pramugari tak pelak mengunggah selera, namun sebaiknya hindari semua minuman tersebut, terutama kopi, teh, dan soda. Mintalah air mineral agar tubuh tidak dehidrasi. Air mineral juga tidak mengandung kafeina, sehingga memudahkan Anda untuk istirahat. Baik, ini adalah tugas kalian. Tugas kalian adalah mencari kaidah dari teks prosedur tersebut. Apa aja Bu kaidahnya? Tadi sudah kita bahas dan perlu kalian pahami kaidah-kaidah atau poin-poin yang kalian akan jawab. Yang pertama, harus ada kalimat imperatifnya. Yang kedua, kalimat deklaratif. Yang ketiga, kalimat interrogatif. Yang keempat, urutan langkah. Apa aja sih urutan langkahnya? Yang kelima, nomina. Yang keenam, partisipan. Yang ketujuh, verba. Dan yang terakhir, konjungsi temporalnya apa? Baik, silakan mengerjakan. Kalau ada yang tidak kalian pahami, kalian bisa langsung tanya ke grup Bahasa Indonesia. Baik, sekian materi pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.